Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Andri. Kami dari kelompok 2 dengan anggota seperti tertulis, saya sendiri dari Benedik, lalu ada Raffi Samudra, Arasdien, Rizka Dwi Kartika, Reski Gusteo, dan Kurnia Gilang Ramadhani. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai esai jembatan Suramadu, yaitu esai batimetrinya. Di scroll ke bawah tolong. Baik, jadi ini pertama adalah gambar dari jembatan Suramadu. Pertama, mulai dari pendahuluan. Jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura dengan panjang kurang lebih 5,4 km berdiri pada lingkungan pesisir delta yang dinamis. Karakter batimetri atau kedalaman dasar laut Selat Madura dikontrol oleh kombinasi pasang surut, arus sempit di layar pelayaran, suplai sedimen dari daratan, termasuk pengaruh sistem potong atau berantas, dan interaksi struktur atau tiang atau pier dengan aliran. Memahami batimetri di sekitar jembatan penting untuk keselamatan struktur atau skor gerusan lokal, stabilitas pondasi, navigasi kapal, dan perencanaan pemeliharaan. Pemodelan dan survei batimetri di kawasan ini umumnya memadukan data peta batimetri TNI AL, pengukuran lapangan dari EDCP atau Echo Sounder, serta pemodelan numerik 2D, yaitu Nugraha dari Erwandi, Saputra, dan Embai 2018. Nomor satu itu adalah setting batimetri dan hidrodinamika Selat Madura. Batimetri Selat Madura menunjukkan kedalaman yang bervariasi antara 5 sampai 18 meter, dengan alur yang lebih dalam di bagian tengah dan dangkalan di sisi pesisir. Pemodelan numerik dua dimensi menggunakan perangkat lunak Mike 21 menunjukkan adanya percepatan arus di area pilar utama jembatan akibat efek penyempitan dari Nugraha, Erwandi Saputra, dan Embai 2018. Arus pasar surut yang kuat pada celah pilar nomor 56-57 memperbesar gaya hidrodinamik pada struktur bawah laut, sehingga memerlukan desain pondasi yang mempertimbangkan variasi tekanan akibat perubahan batimetri dari Yunita et al. 2016. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, jadi yang kedua ada perubahan batimetri prapasca konstruksi. Studi perbandingan peta batimetri sebelum dan sesudah konstruksi menunjukkan perubahan signifikan pada kontur dasar laut di sekitar koridor jembatan. Data tahun 2004 dan 2009 memperlihatkan adanya pendangkalan di beberapa titik dan pendalaman di area dekat pilar utama akibat redistribusi arus dan sedimen setelah pembangunan struktur dari Mayasari 2018. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan jembatan berperan sebagai penghalang sebagian aliran laut yang memicu pola akumulasi sedimen di sisi tertentu dan erosi di sisi lainnya. Oleh karena itu, pemantauan batimetri secara periodik menjadi hal krusial dalam menjaga stabilitas dan umur layan struktur dari Mayasari 2018. Selanjutnya, yang ketiga yaitu skor atau gerusan lokal di sekitar pilar. Fenomena lokal skor di sekitar pondasi pilar menjadi perhatian penting dalam analisis batimetri jembatan Suramadu. Hasil survei batimetri yang dilakukan menggunakan single beam echo sounder dan ADCP menunjukkan terbentuknya lubang gerusan skor hole dengan kedalaman yang bervariasi antara 0,5 sampai dengan 2 meter. Tergantung kondisi arus dan sedimen dari Armono et al. 2019. Pola gerusan yang tidak merata di tiap pilar disebabkan oleh orientasi aliran dan bentuk geometri dasar laut. Studi tersebut menegaskan pentingnya perlindungan pondasi menggunakan lapisan pelindung riprap untuk mengurangi efek gerusan lokal dari Armono et al. 2019. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang keempat, itu peran transport sedimen dan sumber lumpur. Selain pengaruh hidrodinamika lokal, batimetri di sekitar jembatan Suramadu juga dipengaruhi oleh transport sedimen dari daratan. Pemodelan sedimen kohesif dengan sistem Mike 21 HD
/MT menunjukkan bahwa sedimen halus dari Sungai Porong dan Brantas terbawa hingga ke kawasan Suramadu, membentuk zona akumulasi lumpur di sisi selatan jembatan. Dikutip dari Yuanita et al. 2016, sirkulasi pasang surut yang kuat mempercepat proses deposisi dan erosi lokal, yang dalam jangka panjang dapat memengaruhi kedalaman alur pelayaran. Pengelolaan sedimen dan pengerukan berkala diperlukan untuk mempertahankan stabilitas batimetri dan fungsi navigasi. Dikutip dari Yuanita et al. 2016. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yang kelima ada implikasi bagi desain dan pemeliharaan. Temuan batimetri di atas membawa beberapa implikasi kebijakan teknis. Yang pertama itu ada desain pondasi dan proteksi skor. Kedalaman gerusan rencana harus diperbarui secara berkala menggunakan data batimetri terbaru agar ketebalan lapisan pelindung sesuai kondisi aktual. Dikutip dari Armono et al. Tahun 2019. Yang kedua ada pemantauan operasional. Monitoring rutin melalui survei batimetri dan pengukuran arus atau disebut ADCP transit perlu dilakukan untuk mendeteksi perubahan kontur dasar laut yang dapat mengancam pondasi. Dikutip dari Nugara et al. Tahun 2020. Yang ketiga ada keselamatan navigasi. Kedalaman minimum di bawah jembatan harus dijaga agar under keel clearance kapal tetap memenuhi standar keselamatan pelayaran. Dikutip dari Mayasari tahun 2018. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada pengolahan data. Survei batimetri pada jembatan Suramadu memiliki peran penting dalam memahami kondisi morfologi dasar laut, kedalaman perairan, serta fenomena geoteknik di sekitar struktur bawah air. Pengolahan data batimetri menjadi tahap krusial karena hasilnya digunakan sebagai dasar analisis teknis terhadap stabilitas fondasi jembatan, potensi penggerusan, scoring, sedimentasi, serta perubahan topografi dasar laut dari waktu ke waktu. Dengan panjang bentang mencapai 5,4 km melintasi Selat Madura. Proses pengolahan data batimetri pada jembatan Suramadu dilakukan dengan sistematis dan menggunakan teknologi survei kelautan terkini. Tahap awal pengolahan data dimulai dari pengumpulan data primer yang diperoleh melalui echo sounder, baik single beam maupun multi beam, sistem global navigation, satelit sistem real-time, kinematik, dan alat pengukur pasang surut. Data kedalaman yang direkam setiap interval waktu tertentu harus dikoreksi terhadap kondisi pasang surut harian agar seluruh nilai kedalaman teracu pada satu datum vertikal. Biasanya MSL. Lalu pada survei di jembatan Suramadu, koreksi pasang surut dilakukan berdasarkan data observasi harian yang dikumpulkan selama pengukuran lapangan berlangsung. Dikutip dari Wardana dan Supriyadi tahun 2023. Langkah berikutnya adalah koreksi kecepatan rambat suara di air, yang sangat dipengaruhi oleh variasi suhu, salinitas, dan tekanan air laut. Pengukuran profil kecepatan suara, atau yang disingkat sebagai Sound Velocity Profile (SVP), dilakukan menggunakan sensor CTD, Conductivity Temperature Depth, di beberapa titik perairan di bawah jembatan. Nilai ini digunakan untuk menyesuaikan jarak tempuh gelombang akustik dari transducer ke dasar laut agar hasil kedalaman yang dihitung akurat. Tanpa koreksi ini, data batimetri dapat mengalami deviasi vertikal hingga beberapa desimeter, terutama di perairan dengan gradien salinitas tinggi seperti Selat Madura. Dikutip dari Lee et al. Tahun 2023. Setelah koreksi pasu dan kecepatan suara dilakukan, tahap koreksi gerakan kapal menjadi penting. Dalam kondisi perairan Selat Madura yang memiliki arus kuat dan gelombang dinamis, kapal survei mengalami gerakan heave, pitch, and roll yang dapat mempengaruhi posisi sensor. Untuk itu digunakan sistem Motion Reference Unit atau disingkat MRU atau Inertial Measurement Unit atau IMU yang mencatat setiap perubahan orientasi kapal secara real-time. Data ini disinkronkan dengan data kedalaman dan koordinat posisi kapal untuk menghasilkan permukaan dasar laut yang halus dan konsisten. Tahapan inti berikutnya adalah pembersihan dan validasi data. Proses ini bertujuan menghapus outlier, noise, atau data duplikat akibat refleksi akustik dari gelembung udara. Lalu vegetasi bawah laut atau struktur pilar jembatan.
Data kemudian difilter menggunakan perangkat lunak pemrosesan seperti HiPAC, Cheryships, dan SIPS atau QPS, QMIRA yang memungkinkan klasifikasi titik kedalaman soundings berdasarkan kualitas dan jarak. Hasil yang telah dibersihkan diubah menjadi digital bathymetric model atau disingkat DBM menggunakan metode interpolasi seperti inverse distance weighting atau disingkat IDW. Lalu ada juga Triangulate Irregular Network atau TIN atau Kringing. Hasil interpolasi berupa peta kontur kedalaman yang menunjukkan pola morfologi dasar laut di bawah jembatan Suramadu. Dari hasil survei tahun 2023, kedalaman dasar laut di sekitar bentang utama tercatat antara 10 hingga 18 meter dengan bentuk dasar laut yang relatif landai, namun menunjukkan depresi lokal di sekitar pilar utama akibat arus deras. Lalu fenomena ini menunjukkan indikasi terjadinya local scour atau penggerusan lokal, terutama di sekitar pilar bentang tengah, span 32-36, yang mengalami kecepatan arus hingga 1,6 meter second pada kondisi pasang maksimum yang dikutip dari Wardana dan Supriyadi tahun 2023. Setelah peta bathymetri selesai dibuat, dia lakukan analisis perubahan morfologi dasar laut dengan membandingkan hasil survei terbaru terhadap survei tahun-tahun sebelumnya. Lalu perbandingan ini dilakukan menggunakan metode surface differencing atau DOD yang menampilkan area erosi dan sedimentasi secara kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa area di sisi barat jembatan cenderung mengalami sedimentasi sebesar 0,3 sampai 0,5 meter. Sedangkan sisi timur, dalam tanda kutip dekat Madura, mengalami erosi hingga 0,8 meter dalam kurun waktu 3 tahun yang dikutip dari Kurniawan et al. Tahun 2023. Langkah terakhir dalam pengolahan data adalah integrasi spesial dalam sistem GIS, yaitu Geographic Information System. Data bathymetri yang telah diolah dikombinasikan dengan lapisan data arus laut, peta struktur jembatan, dan data geoteknik dasar laut. Integrasi ini menghasilkan peta 3D interaktif yang dapat digunakan untuk simulasi hidrodinamika dan perencanaan pemeliharaan struktur bawah air. Menurut Howe et al. Tahun 2022, penggunaan GIS dalam pengolahan data bathymetri memungkinkan analisis multitemporal secara cepat dan efisiensi, terutama dalam pemantauan kondisi jembatan laut seperti Suramadu. Dengan demikian, pengolahan data bathymetri jembatan Suramadu melibatkan serangkaian proses mulai dari koreksi pasut hingga analisis morfologi dasar laut. Hasil akhir berupa model kedalaman dan peta kontur tidak hanya memberikan gambaran visual tentang kondisi bawah laut, tetapi juga menjadi dasar ilmiah bagi upaya mitigasi scoring dan pengelolaan struktur jembatan secara berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi modern seperti multibeam, exposonder, GNSS RTK, dan sistem GIS. Pengolahan data bathymetrik ini menjadi instrumen strategis dalam memastikan keamanan dan umur layan jangka panjang jembatan Suramadu yang sebagai infrastruktur maritim nasional. Oke, sekian, terima kasih. Ya, baik, sekian dari kelompok kami, Pak Andri. Terima kasih. Dan bagi penonton, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Udah ya?